informasi tentang pendidikan serta menyuarakan sikap dan permasalahan di tanah air. Ku duduk di depan televisi sambil ngopi, ku tonton siaran TVRI Bengkulu. Segala informasi teraktual ada di Berendo TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Senang sekali pemirsa TVRI Bengkulu kembali berjumpa bersama Anda, tentunya bersama saya Afriko Zuhri dalam program Berendo. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas informasi-informasi menarik yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan tentunya kali ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan prediksi pertumbuhan UMKM 2024 di Kabupaten Kepahyang. Dan tentunya juga sudah hadir narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita kali ini. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu, sudah ada Pak Jan Johannes Dalos selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Kepahyang. Siap. Selamat sore Pak, apa kabarnya? Baik. Ya, sehat ya? Sehat. Dan gimana nih aktivitas nih menjelang akhir tahun ya, kalau kita melihat dan kita melihat bagaimana nanti prediksi untuk pertumbuhan UMKM saat ini. Ya, tentunya masih dalam tahap yang berproses juga ya? Iya, betul. Dan tentunya pemirsa kali ini selain kita nanti akan membahas bagaimana pertumbuhan UMKM, juga sudah hadir nih pelaku UMKM di Kabupaten Kepahyang, sudah ada Ibu Ida Royani. Ya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Dan tentunya pemirsa berkaitan dengan tema kita kali ini, pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kepahyang. Seperti yang ketahui, memang saat ini pertumbuhan UMKM di Indonesia memang terus berkembang dan juga terus bertumbuh. Dan ini menjadi salah satu tren yang memang berdampak baik dan juga positif, khususnya memang untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini. UMKM sendiri berkontribusi sebesar 61,9% terhadap total produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekira 97% tenaga kerja lokal. Dan tentunya akan kita bahas bagaimana perkembangan dan juga pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Kepahyang tentunya dalam tema kali ini. Dan mungkin ke Pak Jan Johannes terlebih dahulu. Ini kalau kita bicara soal UMKM di Kabupaten Kepahyang sekarang kondisinya seperti apa nih Pak? Terima kasih. Berkaitan pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Kepahyang, memang sejak lepas kita dari pandemi kemarin itu agak mengalami stagnasi. Pertumbuhan. Tetapi begitu dia sudah lepas daripada pandemi tersebut, agak mulai bertumbuh mereka dengan begitu pesat. Kondisi UMKM yang ada berdasarkan data inflasi yang ada tahun 2022 kemarin, bahwa tercatat ada sekitar 3.327 UMKM yang ada di Kabupaten Kepahyang. Nah, sekarang Badan Statistik Indonesia itu sedang melaksanakan pendataan secara keseluruhan, itu sudah di sekitaran 5.000 sekarang, bahkan sampai 8.000 sekarang. Oke, sekarang kondisinya 8.000 sekarang kondisi sekarang ini, dan itu pun masih tetap terus dilaksanakan pendataan oleh BPS melalui Kementerian Koperasi UKM Pusat menyerahkan kepada statistik untuk melaksanakan pendataan tersebut. Nah, kalau melihat dengan data yang ada, tentunya UMKM ini sebetulnya paling sentral untuk pertumbuhannya. Karena apa? Karena tidak bisa melihat batas usia, bahkan modal dan segala macam, siapapun bisa berkompetisi di situ. Asal dia punya kemampuan, dia punya talenta di situ, dia bisa melaksanakan. Jadi memang salah satu hal yang paling penting di dalam UMKM ini, asal punya kemauan dan dia punya kemauan dan kekuatan yang ini, saya kira itu bisa
Itu kondisinya saat ini. Artinya kalau kita melihat kondisi dari UMKM di Kabupaten Kepayang terus meningkat gitu ya, tentunya dari pandemi yang mungkin kalau kita melihat permasalahan yang kemarin di masa pandemi yang mungkin banyak masyarakat kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, akhirnya mereka beralih juga untuk bisa menekuni dari UMKM sendiri. Sehingga sekarang juga meningkat tadi yang dari 3.000 yang sekarang sudah hampir mencapai 8.000 ya. Sangat pesat sekali, hampir 3 kali lipat gitu ya peningkatan. Ya, benar. Dan tentunya kalau kita melihat dari produk-produk UMKM, ini salah satunya yang menjadi pelaku UMKM sendiri, Ibu Ida. Bu Ida mungkin bisa diceritakan nih, seperti apa sih awalnya hingga menekuni apa ya yang di produk atau yang produk yang dihasilkan saat ini menjadi produk UMKM. Ya, oke. Sebenarnya kita dari kelompok tani KWT Kemuning ini, Mas. Dengan brand merek Tun Kemi ini. Jadi kelompok wanita tani Kemuning ini memproduksi bawang goreng karena di Kabupaten Kepayang itu banyak yang menanam bawang merah. Karena kelompok-kelompok tani yang lain itu menanam bawang merah, kami yang mengolah menjadi bawang goreng. Jadi kelompok kami itu di Desa Limbur Lama, Kecamatan Bermanilir, Kabupaten Kepayang, mengolahnya menjadi bawang goreng berbagai variasi. Ada yang bawang teri pedas, bawang pedas, kemudian bawang putih, kemudian ada minyak bawang, ada pasta bawang dan sebagainya, ada 16 varian. Ada 16 varian. Jadi seperti itu. Jadi memang gini, awalnya nih dari teman-teman petani gitu ya, yang memang melihat dari potensi yang ada di Kepayang, salah satunya adalah bawang gitu ya, sehingga muncul ada 16 varian dari olahan itu sendiri. Ya, betul sekali. Jadi kami saya berinisiatif mengolah bawang tersebut menjadi olahan. Karena kemarin petani-petani itu banyak menanam saja, mereka menjual saja ke pasaran, tapi kami punya inisiatif untuk mengolahnya. Ya, akhirnya menjadi potensi tidak hanya dari untuk proses penjualan dari bahan mentah saja itu dari bawangnya, tetapi juga bisa diproduksi yang justru menghasilkan gitu ya. Betul. Nah, mungkin dari Pak Johannes sendiri melihat dengan adanya potensi bawang, salah satunya dari Bu Ida sendiri ya, mungkin banyak juga pelaku UMKM yang kita sebutkan tadi ada sekitar 8.000 lah di Kepayang sendiri. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi khususnya untuk di Kepayang. Ini seperti apa nih? Melihat dengan pertumbuhan yang begitu pesat, khususnya bagi pelaku-pelaku UMKM tersebut, tentunya ini akan memicu semangat bagi masyarakat yang lain yang kira-kira punya kemampuan, otomatis ikut berkompetisi dalam hal ini. Terkhusus dengan saya menyoroti dengan yang dilakukan oleh Ida Royani ini berkaitan dengan Bamer ini. Nah, Bamer ini merupakan salah satu unggulan juga kita di Kabupaten Kepayang, dan kebetulan ini sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk pembinaannya itu melalui BUBI ya, Wira Swasta Binaan Bank Indonesia. Jadi ini sebetulnya salah satu pemicu pendorong daripada mereka akhirnya bisa berkompetisi dalam hal ini. Nama Bamer sendiri termasuk Ibu Ida sendiri ini salah satu 6 UMKM yang betul baru berkompetisi kemarin berangkat ke Malaysia. Berangkat ke Malaysia yang bulan kemarin. Bulan kemarin mereka baru pulang dari Malaysia dalam rangka memperkenalkan produk kita. Oke, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali ceritanya, Pak. Ya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita kali ini terkait dengan pertumbuhan UMKM khususnya di Kabupaten Kepayang. Kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo. Kemana ku harus mencari informasi tentang pendidikan serta menyuarakan sikap dan permasalahan di tanah air. Ku duduk di depan televisi sambil ngopi, ku tonton
siaran TVRI Bengkulu, skala informasi teraktual. Ada di Berendo TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, tentunya masih bersama saya Afriko Zuhri. Dan kali ini kita masih membahas tema yang sama berkaitan dengan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kepahyang. Dan tadi juga sempat berbincang-bincang nih berkaitan dengan salah satu potensi yang ada di Kepahyang adalah bawang merah gitu ya, yang memang ini menjadi fokus, dan ada 5 kemarin yang berangkat ke Malaysia ya Pak untuk UMKM. 6. Ada 6 yang berangkat ke Malaysia. Ini menjadi satu hal yang luar biasa khususnya untuk Bengkulu ya. Dan kalau dari Bu Ida sendiri melihat UMKM memang saat ini yang sedang bertumbuh gitu, apalagi melihat di pasar ya ini bersaing dengan pasar modern juga. Ini seperti apa kalau dari Bu Ida melihatnya? Ya, kami itu saya melihat bahwa memang bawang goreng ini potensinya luar biasa. Dari ibu-ibu, kemudian remaja, anak-anak bisa mengonsumsi bawang goreng. Jadi dari itu saya melihat, oh pasarnya luar biasa, bisa dijajaki, kemudian bisa, insya Allah bisa kita berkembang bawang goreng di Provinsi Bengkulu. Karena kita tidak kalah bersaing, karena kita memakai yang super, yang bagus, kemudian bahan bakunya juga bagus. Ya, artinya tetap memperhatikan kualitas juga ya, gitu ya. Kita kualitasnya di nomor 1. Oke, nah kalau dari Pak Jonas sendiri tadi melihat dengan banyaknya pelaku UMKM di Kepahyang saat ini, pasti juga ada pendampingan gitu diberikan, gitu dukungan gitu. Nah, ini pendampingan seperti apa yang memang diberikan? Karena ini menjadi faktor utama juga, apalagi ini menjadi untuk perkembangan ekonomi kita ke depan. Seperti apa nih Pak? Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan dengan melalui pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi UKM. Dan memang sejak saya bertugas di Dinas Perdagangan Koperasi UKM kurang lebih sudah 2 tahun ini, saya memang lebih konsentrasi kepada bagaimana meningkatkan pemberdayaan terhadap UMKM. Nah, termasuk di tahun ini kita sudah memproduksi namanya peraturan daerah. Peraturan daerah nomor 04 tahun 2023, yaitu berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Nah, kita ini juga lagi merampungkan turunan daripada perda tersebut berupa dalam bentuk aturan regulasi peraturan bupati. Mengatur bagaimana kira-kira pemberdayaan yang harus kita lakukan terhadap ini. Ini salah satu faktor perhatian kita terhadap UMKM. Itu dari segi regulasinya. Nah, berkaitan dengan pendampingan yang sudah kita lakukan, artinya dengan keterbatasan anggaran yang ada, baik itu melalui APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten, yang sangat terbatas anggarannya, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi saya sebagai selaku kepala dinas untuk tidak bisa berbuat sesuatu untuk UMKM. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa mendampingi mereka, kita kolaborasi. Kolaborasi dalam hal ini melibatkan beberapa lembaga, baik itu perbankan maupun lembaga-lembaga lain berupa mungkin Pegadaian, Bank Bengkulu, BI sendiri, termasuk IDX dan OJK kita libatkan. Bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi untuk memperhatikan UMKM yang ada. Dan itu ternyata 1 tahun ini berjalan. Dan betul-betul artinya walaupun kita tidak punya anggaran, tetapi kita bisa merangkul mereka. Mereka punya anggaran, program mereka jalan, program kita juga jalan. Jadi artinya tidak ada kendala bagi kita mengatakan bahwa anggaran itu tidak ada gitu. Nah itu yang kita lakukan selama ini. Nah, dan kita juga berkolaborasi juga dengan provinsi berkaitan pelatihan UMKM dalam rangka misalnya untuk memperoleh sertifikat PIRT. Kita kadang-kala tidak keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita coba kolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM provinsi untuk bagaimana kira-kira bisa membuat. Ternyata gubernur sendiri sangat respon dengan itu, sehingga mereka juga melakukan itu pelatihan tersebut, anggaran dari provinsi dan kita memfasilitasi di kabupaten. Dan
banyak hal lagi ya. Kalau kita bercerita dengan apa yang sudah kita lakukan, cukup banyak. Sudah sangat banyak upaya-upaya yang kita lakukan. Saya kira itu. Oke, jadi kalau kita melihat juga selain dari bawang, ini ada potensi lain di Kepahyang memang yang dikembangkan. Dari tadi ada 6 kira-kira yang diberangkatkan. Ini ada apa saja nih Pak? Dari 6 UMKM yang terakurasi di dalam BBI. Bangga Buatan Indonesia. BBI ya. Nah, BBI ya. Dari 6 ini, dari 30 UMKM seprovinsi Bengkulu yang terpilih untuk berangkat, memang satu-satunya Kabupaten Kepahyang banyak mengutus 6 UMKM dari beberapa kabupaten yang ada. Luar biasa. 6 UMKM yang bisa di ini. Nah, dari 6 ini macam-macam, tidak hanya terfokus dengan bawang merah, ada juga yang bergerak dari segi makanan, ada yang kopi, ada juga yang batik. Ada yang batik. Nah, banyak itu. Jadi kita juga batik, kita juga sudah ini, dan kita harapkan 6 UMKM ini kalau bisa ke depan kita harapkan bisa go publik. Artinya dia naik kelas. Nah, bagaimana bisa membentuk mereka naik kelas? Tentunya dengan holding. Istilahnya jadi dari sekian banyak bisa bersatu, itulah kekuatan yang kita bangun. Nah, salah satu cara kita mengantisipasi ini, kita bentuklah kemarin dengan adanya perda, dengan adanya peraturan bupati, kita bentuklah kemarin bupati membentuk dan meluncing asosiasi UMKM. Asosiasi UMKM. Asosiasi UMKM Kabupaten Kepahyang. Wida salah satu yang termasuk dalam asosiasi UMKM. Gitu. Nah, kalau melihat dari produk yang sudah dikeluarkan, ini apakah mungkin ke depan akan ada produk-produk lain, mungkin selain dari bawang atau mungkin ada olahan seperti apa nih Bu Ida? Iya. Kita dari kelompok wanita tani Kemuning itu dengan brand merek Tun Kemi ini memang produk unggulannya bawang goreng, bawang merah goreng, bawang putih goreng dan panian. Tapi sebenarnya banyak yang bisa kami produksi di situ. Ada jahe kunyit instan, ada karena memang potensi Kabupaten Kepahyang itu kopi, kita juga ada kopi. Ada produk olahan dari kopi juga. Kemudian kita juga ada anyaman, kemudian ada olahan tradisional seperti sagon dan lain-lain, pembuatan saus dan sebagainya. Karena kami melihat potensi di daerah kami apa yang murah yang bisa diolah. Misalnya nih tahun ini bulan ini misalnya melimpahnya kunyit misalnya kan. Jadi kami bisa bikin kunyit instan. Jadi seperti itu. Kemudian murahnya cabai misalnya. Nah, kami bisa mengolah cabai menjadi cabai bubuk, kemudian cabai dicampur dengan saus dan sebagainya. Jadi kami banyak variasi seperti itu untuk lebihnya pemberdayaan sih seperti itu. Iya, pemberdayaan dari masyarakat dan melihat juga potensi yang memang ada saat itu gitu ya. Oke, kita akan break kembali, akan kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama berkaitan dengan pertumbuhan UMKM khususnya di Kabupaten Kepahyang. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini pertumbuhan UMKM khususnya di Kabupaten Kepahyang. Nah, mungkin dari Bu Ida tadi menyampaikan bahwa memang dari kegiatan UMKM ini salah satunya adalah memberdayakan gitu ya masyarakat yang ada di sekitar. Mungkin dari awalnya yang kita melihat ya bawang hanya dijual dalam bentuk bawangnya sehingga terbentuklah produk-produk yang memang ada 16 varian ini tadi gitu ya. Nah, kalau melihat dari antusias masyarakat sekitar ini seperti apa sehingga berkembang saat ini? Jadi kita di desa itu membuat kelompok seperti itu Mas. Jadi untuk mengolah bawang tersebut. Awalnya sih kita 16 orang, tapi sekarang ini karena kita memproduksi hampir seminggunya hampir 200 kilo per minggu ibaratnya kan. Jadi mereka sangat banyak sekali yang ikut memproduksi, yang ikut jadi tenaga kerja seperti itu. Jadi ibu-ibu yang selama ini diam di rumah saja, kemudian
nenek-nenek lansia yang home care tinggal di rumah, kita fasilitasi mereka mengupas bawang seperti itu. Ya, akhirnya diberdayakan gitu. Jadi itu sekitar, pemberdayaan masyarakat untuk di desa kami. Jadi seperti itu. Ini ya, awalnya mungkin masyarakat yang tidak ada kegiatan, tidak aktivitas, yang hanya di rumah, akhirnya punya aktivitas untuk bisa bergelut juga dalam kegiatan UMKM. Nah, sebetulnya kenapa sih Pak UMKM ini harus didorong di Kabupaten Kepahyang? Intinya kan kita sudah tahu bersama bahwa salah satu pilar ekonomi pemasukan keuangan negara itu kan ada pintu masuknya adalah UMKM. Dan penyumbang terbesar keuangan negara itu ada di UMKM. Nah, sehingga Kabupaten Kepahyang dan termasuk Pak Bupati sendiri sangat konsen dengan bagaimana memberdayakan UMKM tersebut. Nah, melihat dengan potensi yang ada, dengan keadaan geografis yang ada di Kabupaten Kepahyang yang sangat mendukung. Kabupaten Kepahyang termasuk kan daerah dingin. Dan memang banyak peminat-peminat yang ingin berkunjung di sana karena ada salah satu penarik di sana adalah kebun teh. Nah, sehingga sangat disayangkan kalau UMKM ini tidak bisa bergerak dan tidak bisa bertumbuh memanfaatkan kondisi yang ada di sana. Nah, sehingga salah satu konsentrasi kami selain mengembangkan pariwisatanya, salah satu dengan bertumbuhnya pariwisata di sana, berkembangnya pariwisata, otomatis akan diikut sertakan juga UMKM akan bertumbuh. Karena ketika di situ ada destinasi wisata, di situ ada pelaku-pelaku UMKM yang ada di situ. Sehingga berbarengan dengan berkembangnya pariwisata, otomatis UMKM dengan sendirinya akan bertumbuh di sana. Karena pelaku-pelaku saya katakan awal tadi, pelaku-pelaku UMKM ini kan tidak mengenal batas usia selagi dia punya kekuatan dan dia punya kemauan untuk berusaha begitu, dia tanpa dibatasi dengan modal yang cukup ya ini, tetapi dia punya kemauan, dia punya semangat itu dia bisa berkompetisi di situ. Iya, benar. Artinya kalau kita melihat memang di Kepahyang ini tidak hanya potensi dari UMKM saja, tetapi juga potensi dari pariwisata juga luar biasa. Benar disampaikan tadi, dengan pariwisata yang kita tingkatkan, pasti ada juga pelaku usaha di situ, betul. Nah, kalau melihat juga di era digital sekarang banyak sekali mungkin ya para pelaku usaha ini yang sudah memanfaatkan dari namanya digital, sudah memanfaatkan dari fitur-fitur digital itu sendiri. Kalau kita melihat persaingan di era digital sekarang dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan UMKM ini seperti apa nih Pak? Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri sebetulnya dari para pelaku-pelaku UMKM. Makanya sekarang dengan eranya sekarang digitalisasi semuanya, otomatis sebetulnya pelaku-pelaku UMKM ini tidak hanya berorientasi berdiam diri di situ. Nah, artinya bukan digitalisasi yang menyesuaikan dengan kita, tetapi pelaku UMKM yang harus menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi sekarang. Sehingga kita sekarang lebih banyak mengarahkan pelaku-pelaku UMKM ini kepada jiwa-jiwa yang masih muda. Intinya milenial, artinya kan gini, kalau berkaitan dengan digitalisasi ini, dengan usia-usia yang sudah lanjut tidak bisa berkompetisi di situ, karena terus terang aja, jangankan dia mengoperasikan apa aja sudah kesulitan, tetapi dengan milenial, dengan anak-anak muda ini mudah-mudahan dengan begitu cepat dia bisa menangkap. Makanya sekarang ini, kalaupun ada pelatihan-pelatihan berkaitan dengan ini, kita terus terang aja banyak merekrut muda-muda untuk milenial karena begitu cepat mereka. Karena terus terang aja, kalau kita tidak bisa berkompetisi di era digital, kita akan tertinggal. Oleh karena itu kita mendorong kepada mereka, termasuk Ida sendiri ini, saya bilang harus mengkaderkan. Paling tidak Ida selaku pelaku itu ada di bawah-bawah itu yang bisa mendongkrak itu. Artinya kita tidak memberdayakan itu tadi adalah betul. Tapi juga anak-anak muda di desa ini juga bisa diberdayakan. Betul. Nah, kalau kita melihat juga sebetulnya di daerah-daerah lain ini juga sudah banyak UMKM yang bertumbuh gitu di Kota Bengkulu atau mungkin katakanlah di daerah selatan Mana dan juga Kaur. Nah, ini pembedanya ini sendiri dari Kepahyang, apa yang menjadi bedanya nih Bu Ida? Maksudnya bedanya gimana? Pembedanya sendiri dari produk yang dihasilkan mungkin dari daerah-daerah luar. Ini apa yang menjadi beda? Kalau yang dari kabupaten lain kan belum ada bawang goreng. Gitu. Mereka ada stik ikan, ada yang seperti di Kaur itu ada
kerupuk gerita dan sebagainya. Nah, kita kebetulan dari Kabupaten Kepahyang ada bawang goreng. Yang kebetulan kawan-kawan UMKM sudah ada juga perkumpulannya ya, seluruh Provinsi Bengkulu, ibaratnya pengusaha-pengusaha itu kita berkolaborasi dengan kawan-kawan. Misalnya saya ada bawang goreng dititipkan dengan toko mereka, kita sesama promosi. Jadi bukan justru menjadi tempat kawan-kawan kita untuk saling mengenal produk masing-masing. Jadi seperti itu. Ya kalau kita bedanya dengan bawang goreng yang lain mungkin ya, semua orang bisa membuat bawang goreng, ibaratnya semua orang bisa menjual bawang goreng. Kenapa kami mengatakan bawang goreng kami bagus dan baik? Karena kita memakai satu kali penggorengan, satu kali menggoreng selesai, kemudian minyaknya tidak lagi dipakai. Nah, minyaknya itu seperti ini justru menjadi kalau kemarin ini second ibaratnya kan. Tapi bawang dengan adanya juga orang memakai ternyata enak, bisa untuk misalnya nasi goreng. Nasi goreng ini tanpa memakai bawang pun, kemudian membuat minyak telur ceplok misalnya. Tanpa memakai bawang pun sudah enak dan renyah serta gurih. Sebenarnya kalau kita melihat ini sisa penggorengan. Betul. Justru ini sisa penggorengan. Dari limbahnya gitu, limbah ada limbahnya sendiri, tapi juga bisa dimanfaatkan. Betul. Dan masyarakat juga membutuhkan itu. Ya, kalau kita melihat juga tentu dari potensi yang ada gitu, dan dengan beberapa olahan yang memang sudah dilakukan ini, tentu ada strategi-strategi juga nih kalau dari Bu Ida. Tapi sebelum kita membahas ke sana, kita akan break dulu, Bu Ida. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam tema yang sama berkaitan dengan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kepahyang. Kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berendo. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kepahyang. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan Bu Ida sendiri, apa sih betulnya menjadi pembeda gitu dari daerah lain. Nah, salah satunya adalah produk olahan bawang ini sendiri. Nah, kalau melihat dari strategi pemasaran, kalau untuk Ibu Ida sendiri seperti apa? Ya, selain kita memasarkan memang ke warung-warung, ibaratnya kita memang memasarkan melalui media online, sosial offline dan online. Online-nya kita sudah di IG ada, kemudian TikTok ada, kemudian Shopee, Tokopedia dan lain-lain juga. Memanfaatkan dari media sosial memanfaatkan media sosial. Nah, untuk saat ini mungkin ada beberapa pemuda yang kami rekrut ibaratnya untuk jadi admin media sosial tersebut. Kalau yang offline ya kita menitipkan di ada MOU dengan toko-toko seperti Sarah Bakri, kemudian banyak toko yang lain yang di Bengkulu, kemudian Kabupaten. Berkolaborasi lah ya dengan sama-sama pelaku-pelaku UMKM yang ada di Bengkulu. Nah, kalau melihat dari antusias masyarakat sendiri, untuk daya belinya seperti apa sekarang? Kalau alhamdulillah untuk saat ini daya belinya luar biasa ibaratnya kan, karena mungkin orang melihat kualitas kami ibaratnya mutu. Sekarang kan orang lebih pintar melihat mutu dan kualitas, bagaimana kami memproduksi barang-barang yang bagus ibaratnya kan. Nah, jadi seperti itu. Banyak sekarang ini pertumbuhannya, kalau dulu kita dari 10 kilo, kemudian 20 kilo, kemudian naik-naik. Nah, untuk seminggu kita 200 kiloan. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Itu luar biasa kalau bawang goreng kan. Kemudian harganya lumayan tinggi. Nah, untuk bulan puasa biasanya kita beberapa kali lipat sampai 3 sampai 5 ton per bulan puasa itu. Kalau melihat kan dari bawang goreng ini kan, kalau kita beli di pasaran kan Pak, ini kan harganya kan tidak stabil ya, kan turun gitu. Ini mempengaruhi dari harga jual nggak sih sebetulnya, Bu Ida? Kita ada strategi sebenarnya. Sekarang untuk saat ini bawang merah kan mulai mahal. Jadi kita juga ada kerjasama dengan petani lokal Kabupaten Kepahyang. Jadi harganya kalau mereka menjual dengan kita harganya normal. Kemudian kita juga ada stok. Jadi tidak kalau dilihat
tidak mempengaruhi sih, tidak terlalu mempengaruhi, kecuali mungkin nanti lebih banyak lagi, misalnya kalau batas 3 ton sampai 5 ton tidak terlalu masih bisa masalah, terpenuhi lah ya. bisa. Ini menjadi salah satu strategi juga. Mungkin kalau dari Pak Jos juga sendiri melihat apa sih sebetulnya perlu diperhatikan, mungkin melihat dengan banyaknya perkembangan UMKM di Kepahyang sendiri, hal-hal yang memang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM ini apa sih sebetulnya bisa mempengaruhi untuk perkembangannya ke depan? Yang jelas kalau saya melihat kan kita karena tidak bisa hanya terkonsentrasi dengan salah satu pelaku UMKM. Kami melihat sebagai kacamata sebagai pemerintah daerah dalam hal ini tentunya kita harus memperlakukan mereka sama semuanya. Benar. Baik yang bergerak mungkin di bawang goreng maupun yang kuliner lain, baik itu batik, kopi dan segala macam. Jadi kita harus membagi itu gitu. Nah, artinya bahwa kita melihat gerak dan semangat daripada pelaku-pelaku itu. Nah, kita kadang-kala terpicunya begitu pelaku UMKM ini semangat, mau tak mau juga kita terpicu juga dalam hal ini. Sehingga bagaimana caranya mengembangkan mereka, yaitu salah satu yang kita lakukan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Nah, kita mengkolaborasikan dengan sektor-sektor yang lain supaya bisa mendorong mereka agar mereka bisa berproses bergerak dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah ini yang kita lakukan selaku pemerintah daerah. Nah, dengan adanya kemajuan tentunya UMKM itu menggambarkan bahwa masyarakat atau pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang peduli dengan mereka. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, ke depan nanti UMKM ini kita harapkan, makanya saya katakan tadi bahwa mereka tidak hanya orientasinya bergerak di Kabupaten Kepahyang, tetapi bagaimana mereka mengembangkan sayap itu tentunya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam hal ini. Salah satu untuk menjamin ketenangan mereka dalam berusaha, kita menggandeng Kajari, Kejaksaan Negeri Kepahyang, bagaimana bisa mendampingi mereka dalam hal soal hukum. Misalnya mereka ada kerjasama dengan pihak lain. Tentunya sebelum mereka melakukan kerjasama, kita akan koordinasi juga bekerjasama dengan kejaksaan, melihat materinya kerjasama. Misalnya seperti apa yang harus kita kaitkan dengan ini. Melalui inilah kerjasama kami dengan Kajari, dia akan melihat, oh ini yang perlu dimasukkan ini, yang ini dibuang, ini di ini. Jadi secara hukum mereka terlindungi. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang terjadi nanti ketika dalam kerjasama itu, misalnya ada yang membatalkan atau apa segala macam itu, secara hukum mereka ada kekuatan karena didampingi oleh Kejaksaan Negeri melalui Datun. Ini luar biasa perhatian dari pemerintah Kabupaten Kepahyang, bahkan sampai ke bagaimana perhatian dalam bentuk hukum juga bagi UMKM yang ada saat ini gitu ya. Kalau melihat untuk di 2024 ini strategi yang dilakukan, melihat di tahun 2023 ini sudah selesai, di 2024 apakah sudah ada strategi untuk UMKM di Kepahyang ini bisa lebih meningkat ke depan? Saya optimis, saya selaku ini, saya optimis dengan itu karena apa? Kita melihat di 2024 walaupun ini tahun politik dalam hal ini karena kita di tahun 2024 itu ada pileg, ada pilpres, ada pilkada dan segala macam. Jadi kita akan terganggu dengan ritme itu. Tetapi saya yakin dan percaya dengan semangat dan pendampingan yang sudah kita lakukan, saya berharap di 2024 itu agak cukup pesat akan pertumbuhan UMKM. Apalagi pendataan yang sedang dilakukan oleh Badan Statistik sekarang itu, dari awalnya data kita di 3.000-an sekian, sekarang mereka tetap mendata dan akan dilanjutkan di 2024 itu sudah di angka posisi 8.000 itu gitu. Nah, ini otomatis ini akan memicu juga kita bagaimana kira-kira ekspansi kita ke 2024. Makanya saya katakan UMKM bisa maju dan berkembang, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Artinya bagaimana menyusun kekuatan itu dengan cara holding. Ada kolaborasi bersama, membentuk satu badan usaha yang betul-betul ini, karena ke depan saya akan sinergikan mereka. Bila mana ada UMKM yang maju dan bisa bersatu, kita itu ada namanya gudang resi gudang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku UMKM ini gitu. Nah, bagaimana bisa memberi? Kenapa harus kita berikan ke pihak ketiga yang lain?
kalau UMKM kita, pelaku-pelaku UMKM kita bisa. Nah, ini yang menjadi prioritas kita di 2024 supaya potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kepayang tidak dinikmati oleh orang lain, tidak dikerjakan oleh lain, tetapi pelaku-pelaku kita yang ada di Kabupaten Kepayang. Oke, luar biasa, ini menjadi perhatian dan juga menjadi strategi tentunya untuk bagaimana luar biasa nih nanti Kepayang di 2024. Optimis gitu ya. Optimis itu. Ya, kita akan break kembali dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kepayang, dan tentunya masih dengan Bu Ida dan juga bersama dengan Pak Johannes. Dan Bu Ida, dengan perkembangan yang memang sudah cukup pesat gitu perkembangannya dari produk olahan dari bawang merah ini sendiri, pasti ada kendala juga yang dihadapi. Mungkin bisa diceritakan nih kendala-kendala yang dihadapi seperti apa Bu Ida? Ya, kendala yang kami hadapi saat ini yaitu kadang gudang. Karena memang untuk jadi besar, untuk jadi misalnya permintaan banyak nih, ternyata kita terkendala oleh stok di bahan baku di gudang yang masih terbatas. Seharusnya kalau seandainya kita banyak permintaan di pasar, kita harus punya gudang juga, stok yang banyak juga seperti itu. Nah, kalau seandainya kita ambil di petani Kabupaten Kepayang dalam bentuk basah biasanya Mas, mereka kalau petani itu mau ambil langsung uang dan kita langsung menyimpannya di gudang. Nah, gudang itu kami terbatas, itu yang pertama. Kedua, kalau seandainya bawang kita juga basah, tidak dapat yang bagus seperti ini, jadi lembek dan melempem. Cepat busuk juga gitu ya. Sempat busuk, jadi seperti itu. Oke, jadi ini menjadi salah satu kendala gitu untuk penyimpanannya. Memang kalau kita melihat mungkin dari teman-teman UMKM lain, pasti ada juga kendala-kendala yang dihadapi, tapi ini masih berproses gitu ya Pak. Bisa disampaikan Pak, harapan nih ke depan khususnya untuk UMKM di Kabupaten Kepayang ini seperti apa? Kami selaku pemerintah daerah tentunya tetap akan mensupport mereka bagaimanapun, karena itu merupakan satu tanggung jawab daripada daerah bagaimana memberdayakan dan mengembangkan terutama dalam hal sektor UMKM di dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kepayang. Makanya ada beberapa hal yang sudah kami sikapi dalam hal ini untuk mendampingi mereka, terutama dalam hal menyikapi kendala-kendala yang mereka hadapi. Karena seperti sekarang sudah masuk musim penghujan, otomatis itu menjadi salah satu kendala juga bagi terutama Bu Ida ini, karena kan bawang ini kan harus kering, membutuhkan penjemuran dan segala macam, membutuhkan gudang yang cukup untuk bisa menyimpan. Nah, makanya itu saya katakan tadi, kita punya gudang, resi gudang yang bisa menampung sampai 30 sampai 50 ton kira-kira, baik itu mungkin komoditi kopi, bawang goreng bisa kita tampung di situ, dan itu sebetulnya resi gudang itu sudah jelas mekanismenya gitu. Nah, kalau bisa diolah oleh UMKM yang mampu, akhirnya itu bisa menghasilkan PAD, bisa juga mendorong mereka dalam hal ini, karena itu sudah sistemnya sudah tersambung dengan perbankan langsung resi gudang itu gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, resi gudang ini tidak hanya menjadi bangunan yang menganggur, tetapi bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya kita dorong UMKM ini supaya ke depan dia bisa maju melangkah lebih tinggi lagi, sehingga potensi atau sumber daya yang ada di Kabupaten Kepayang, terutama pemanfaatan resi gudang ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha lokal kita, tidak harus mendatangkan dari luar. Itu yang kita sudah antisipasi sekarang ini. Baik, mungkin dari Bu Ida sendiri apa yang diharapkan nih mungkin dari teman-teman UMKM yang ada di Kepayang khususnya untuk 2024 nanti? Ya, tahun 2024 sebenarnya potensi memang UMKM di Kabupaten Kepayang banyak sih. Selain bawang goreng ada kopi, kemudian ada keripik, ada yang lebih enak lagi. Tapi mereka ini pelaku seperti saya ya. Saya ini kan sebenarnya masih
muda misalnya kan. Tapi ada pelaku UMKM yang memang di atas kami yang rata-rata tidak terlalu tahu misalnya tentang legalitas, kemudian online, penjualan secara online. Jadi harapan kami di 2024 ini dari pihak pemerintah itu menyediakan misalnya anak-anak muda yang tahu digital ibaratnya kan, memfasilitasi kami misalnya ini masukkan ke Shopee, caranya ini gimana, tapi dibimbing, memang benar-benar dibimbing karena mereka ini banyak makanan-makanan yang bagus, enak rasanya tapi tidak dipromosikan ibaratnya seperti itu. Ada yang produk-produk kawan-kawan itu semuanya enak saya melihat, tapi mereka tidak beruntung untuk dipromosikan saja padahal produknya bagus ya seperti itu. Berharap nanti di 2024 akan ada perhatian lebih tentu dari pemerintah, apalagi dari perhatikan untuk yang katakanlah pelaku UMKM yang usianya sudah di atas gitu perlu gitu ya, apalagi di era teknologi seperti sekarang. Baik, terima kasih banyak Pak Jonas, terima kasih banyak Bu Ida. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, berkaitan dengan tema kita kali ini berkaitan terkait dengan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kepahayang. Kita berharap tentu di 2024 nanti akan menjadi lebih baik lagi, pertumbuhannya menjadi lebih pesat lagi, dan tentu ini menjadi sebagai pertumbuhan ekonomi juga yang ada di Kabupaten Kepahayang khususnya. Dan akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.